Menantu Super. Bab 5481-5490. Bab 5481 Darah Iblis. Darah ini memang memiliki kekuatan khusus yang mengalir di dalamnya, dan sangat kuat. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda ingin mencoba mengubah lautan darah menjadi kekuatan Anda sendiri sesuai dengan ide Anda, maka Anda pasti akan melakukannya. Kematian tanpa tempat pemakaman. Mendengar ini, Han Sanqian mengangguk, inikah sebabnya kamu tidak menghentikanku setelah aku menyerah untuk melanjutkan? Meskipun aku sangat meremehkanmu dan meremehkanmu, aku tetap ingin hidup di tubuhmu dengan cacing tanah itu. Tapi, seperti yang kamu katakan, untuk saat ini, kita selalu berada di perahu yang sama. Pikiranmu jika kamu tidak menyentuhnya, lalu mengapa aku harus menyeretmu ke dalam jurang? Cepat atau lambat akan ada pertarungan antara kau dan aku, tapi pasti aku yang membunuhmu, seekor semut, untuk memuaskan kebencian di hatiku, daripada aku meminjam pisau orang lain untuk mengambil nyawamu. Han Sanqian menerima sepenuhnya penjelasan ini. Ini memang seharusnya menjadi kebenarannya. Lagi pula, bagi orang sombong seperti itu, wajar jika dia memiliki pemikiran seperti ini ketika melakukan hal-hal ini. Lalu kenapa kamu membantuku turun ketika aku memutuskan untuk turun? Seperti yang baru saja kamu katakan, kamu jelas tahu bahwa aku akan mati jika aku turun. Bukankah ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kamu tidak keberatan? Kepergianku nanti, kata Han Sanqian. Dia tidak berbicara, dan terjadi keheningan panjang lagi. Han Sanqian adalah orang pertama yang berbicara, apakah seperti yang saya katakan tadi bahwa kekuatan laut darah begitu kuat sehingga Anda tidak sepenuhnya yakin bisa mengendalikannya, jadi. Karena kesombongannya, ia enggan mencobanya sendiri, karena jika gagal berarti keputusan ada di tangannya, dan ia tidak mampu mempermalukan orang tersebut. Namun sebaliknya, jika itu inisiatifnya sendiri, maka ia terpaksa melakukannya, jika kalah bukan sepenuhnya tidak bisa diterima. Bagaimanapun, dia terpaksa melakukannya. Dia masih tidak menjawab dan memilih untuk diam. Hal ini membuat Han Sanqian pada dasarnya yakin 100% bahwa tebakannya benar. Saya tahu jawabannya, Anda tidak perlu menjawab pertanyaan ini, kata Han Sanqian. Dia menginginkan wajah, dan Han Sanqian cukup memberinya rasa hormat. Setelah sekian lama, Han Sanqian melihat bahwa dia masih tidak berbicara, jadi dia berinisiatif untuk berbicara lagi. Setelah memahami motifmu, sejujurnya, sekarang aku ingin memulai kembali ideku sebelumnya dan mencobanya di lautan darah. Apakah kamu tidak takut mati? Dia bertanya. Han Sanqian tersenyum pahit, jika saya tidak takut mati, mengapa saya harus berjudi di lautan darah ini? Tidak bisakah saya keluar begitu saja? Lanjutkan. Han Sanqian berkata, situasi saat ini adalah saya tidak punya jalan keluar lain. Anda tahu betul bahwa jika saya ingin bertarung dengan sekelompok orang itu hampir menemui jalan buntu. Jadi, aku tidak punya pilihan lain. Saya juga sangat menyadari bahaya laut darah, dan bahkan konsekuensi seriusnya. Namun, setelah berpikir panjang, saya menemukan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, jadi saya datang. Aku berhenti tiba-tiba tadi karena aku merasa kamu juga ingin aku masuk ke dalam. Mengingat kamu juga anggota klan iblis, aku takut kamu punya niat apapun, yang akan menghapus harapan tipisku sepenuhnya. Jadi sekarang setelah saya melakukan percakapan yang jelas dengan Anda, saya tidak khawatir dan saya ingin berjudi lagi. Kami adalah sebuah komunitas. Jika Anda ingin mencobanya, di momen hidup dan mati ini, saya dapat mempertimbangkan untuk menurunkan tubuh saya dan bekerja sama dengan Anda. Namun, ada prasyaratnya. Apa premisnya? Han Sanqian bertanya. Selama premis ini tidak terlalu ekstrim, Han Sanqian sudah memikirkannya dan sebisa mungkin menyetujuinya. Dengan bantuannya, dia secara alami dapat meningkatkan peluangnya untuk menang di lautan darah, dan Han Sanqian bersedia mencobanya. Aku akan mengendalikan tubuhmu. Dengan cara ini, aku bisa memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pertarungan melawan lautan darah, jawabnya. Permintaan ini sangat beralasan. Lagi pula siapapun yang bisa mengendalikan tubuh jelas akan lebih mampu menghadapi perubahan situasi yang kompleks. Permintaanmu sebenarnya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku punya intinya. Selama itu tidak melanggar garis bawahku, aku bisa menyetujuinya.
Anda tidak melanggar intinya, tapi yang tidak saya duga adalah saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Mendengar ini, naga iblis yang selalu sombong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Bab 5482 sakitnya mengambil keputusan. Karena ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak berdasar daripada intinya, kata Han Sanqian. Membiarkan monster itu mengendalikan tubuhnya, dengan kekuatannya, Han Sanqian mungkin tersegel di tubuhnya saat ini, belum lagi pemenangnya. Pada saat itu, bukan Han Sanqian yang akan menekannya, tetapi dia akan menekan Han Sanqian selamanya. Belum lagi, sekali dalam situasi hidup dan mati ini, tidak masalah jika dia mati, begitu dia menang, maka lautan darah akan digunakan olehnya, dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih menakutkan. Setelah dia mengendalikan tubuhnya, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri. Jika memang demikian, apa bedanya dengan dikendalikan oleh lautan darah? Orang-orang berbaju hitam itu sangat penuh kebencian, tapi kenapa monster ini tidak bisa lebih penuh kebencian dari mereka? Benda ini adalah sesuatu yang ingin disegel oleh banyak dewa sejati. Kejahatannya jelas melampaui kejahatan yang bisa dipahami orang biasa. Oleh karena itu, jika dia harus membuat pilihan, Han Sanqian lebih suka orang-orang di laut darah mengendalikannya, lagi pula, kekuatan fisiknya ada di sana. Bahkan jika mereka memanipulasi diri mereka sendiri untuk melakukan kejahatan, setidaknya ada batasannya. Beberapa orang kuat di masa depan mungkin bisa membunuhnya dan memusnahkannya. Setelah itu, dunia akan kembali damai. Tapi jika orang ini, entah betapa menakutkannya dia setelah menyerap lautan darah. Setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh orang yang kuat di masa depan. Mungkin, perbuatan di masa lalu akan terulang kembali, dan dia akan tetap menjadi monster paling jahat. Namun, apakah lebih banyak dewa sejati yang dapat bersama-sama menyegelnya masih belum diketahui. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak mampu bertaruh dalam hal ini. Jika dia kalah taruhan, dia mungkin menjadi orang berdosa selamanya di Laut Darah, lalu di sini bersama para monster, dia mungkin menjadi orang berdosa nomor 1 di dunia Bafang ini, dan tidak akan pernah tersingkir, dan akan dimarahi oleh orang-orang yang hidup di sini selamanya. Dengan kata lain, merupakan suatu kemewahan bagi seseorang di kemudian hari untuk memarahi dirinya sendiri, mungkin pada saat itu sudah tidak ada lagi orang. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Apakah kamu benar-benar tidak bertaruh? Dia bertanya. Han Sanqian dapat mendengar sedikit kegelisahan dalam nada suaranya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, dia tidak bisa lepas dari wawasan Han Sanqian, yang juga merupakan roh manusia. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin berat hati Han Sanqian, karena semakin dia peduli, semakin realistis ketakutan dan kekhawatiran Han Sanqian. Kamu tidak perlu bertanya lagi padaku. Aku tahu apa artinya melepaskanmu. Oleh karena itu, meskipun aku mati di sini hari ini, dengan penuh penyesalan dan kasihan pada istriku, aku tidak akan bekerja sama denganmu seperti ini. Saya yakin orang-orang yang saya cintai akan memahami dan mendukung keputusan saya. Serangga seperti kalian manusia suka menjadi emosional. Kamu harus tahu bahwa emosi hanya akan menghambat pertumbuhanmu. Ayo lakukan ini. Aku tidak pernah berkompromi dengan siapapun, apalagi serangga sepertimu. Aku berjanji padamu bahwa jika kita memenangkan taruhan, aku akan memberimu sepertiga dari dunia. Sepertiga. Han Sanqian bingung. Di sepertiga negeri ini, saya tidak akan peduli apa yang Anda lakukan, dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan Anda. Oleh karena itu, Anda dapat memasukkan orang-orang yang Anda sayangi ke dalamnya, dan Anda masih dapat menjalani hidup Anda. Bagaimana menurutmu hidupmu berjalan baik? Sepertiga tanahnya kecil, memang tidak kecil. Han Sanqian dapat menggunakan tanah ini untuk mengumpulkan sebagian besar orang di dunia di sini, dan kemudian melindungi keselamatan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang di sini. Ini sepertinya cara terbaik. Hanya sebagian tanahnya yang hilang, namun nyawa sebagian besar orang tak berdosa bisa diselamatkan. Yang lebih penting adalah dengan monster sebagai pendukungnya, Han Sanqian adalah dewa sejati di sepertiga negeri itu. Semua masalah saat ini mungkin hilang, sehingga krisis akan teratasi, dan dia dapat membawa Su Yingxia menjalani kehidupan yang paling dia inginkan di negeri ini.
Ini benar-benar solusi sekali dan untuk selamanya. Dia tidak perlu lagi bergerak maju dengan melelahkan. Apakah kamu meragukan keaslian kata-kataku? Meskipun aku mempunyai sifat membunuh, aku selalu menepati janjiku, apalagi saat berhadapan dengan manusia kecil sepertimu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku yakin kamu tidak akan mengingkari janjimu. Bab 5483, apakah benar-benar stabil? Namun, cita-cita yang saya pikirkan pasti akan sangat berbeda saat itu. Ya, itu adalah ide terbaik, namun kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Dia sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Tentu saja, Han Sanqian harus mematuhinya dalam segala hal. Dia bisa memberikan sepertiga dari tanahnya, atau dia bisa benar-benar menindaklanjuti semua yang dia katakan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dia bisa berubah pikiran, dia bisa murung, dia bisa melanggar sumpah aslinya karena alasan apapun. Di dunia ini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda percayai hanyalah kepalan tangan Anda. Konon bersama kaisar ibarat bersama harimau, manakah di antara pahlawan yang mengikuti kaisar untuk memulai bisnis yang belum pernah mendapatkan berbagai janji dari kaisar sebelumnya? Tapi melihat masa lalu dan masa kini, berapa banyak orang yang bisa berakhir dalam situasi yang mereka harapkan, dan mereka semua berakhir dengan kematian tragis di tangan kaisar. Jika kaisar seperti ini, seberapa besar kredibilitas yang dimiliki monster mirip iblis ini? Tentu saja, hal ini semakin tidak sejalan dengan tiga pandangan Han Sanqian. Apakah kamu tahu apa itu rumah? Han Sanqian tertawa getir, kamu tidak tahu, bahkan jika kamu membagi tanahku, bahkan jika aku melindungi keselamatan lebih banyak orang, aku secara tidak kasat mata telah merampas banyak hak mereka. Kebebasan. Bagaimana saya bisa menghibur mereka ketika mereka merasakan kepedihan karena meninggalkan tanah air? Meskipun ini adalah pilihan terbaik di akhir dunia, Han Sanqian juga tahu betul bahwa jika dia tidak membuat pilihan ini, akhir dunia tidak akan datang. Oleh karena itu, dia tidak dapat memikul tanggung jawab untuk mewujudkan akhir dunia, meskipun dia dapat memberi mereka tempat untuk bertahan hidup di akhir dunia. Namun tanggung jawabnya masih terlalu besar. Aku mati. Bagaimana dunia berubah tidak ada hubungannya denganku, tapi aku membuat pilihan. Mungkin aku membuat pilihan terburuk bagi ribuan orang, jadi maafkan aku. Kutu busuk, ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Apa yang kamu inginkan? Jika tidak berhasil, pergilah dan mati sekarang. Aku tidak punya banyak waktu atau mood untuk berbicara denganmu di sini. Dia marah, dan kesombongannya tidak memungkinkan Han Sanqian membantah atau menawarnya seperti ini. Aku tahu kamu marah, tapi jika kamu marah, marahlah saja padaku. Aku bersedia menanggungnya, kata Han Sanqian. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu. Kamu akan mati sekarang. Kamu tidak punya pilihan lain. Satu-satunya pilihan adalah aku bisa memasuki lautan darah dan kamu membantuku, tapi tubuhku dikendalikan oleh diriku sendiri. Sebagai syaratnya, aku bisa berjanji padamu bahwa setelah masalah ini selesai, aku bisa memberimu sesuatu. Kamu mau? Tentu saja, kecuali mengeluarkanmu dari tubuhku. Lelucon apa, menurutmu aku bodoh? Ditekan olehmu di dalam tubuhmu, apalagi yang kuinginkan. Kamu bisa meminta sesuatu untuk membantumu pulih. Jika suatu saat kamu cukup kuat untuk menembus kekangan tubuhku, bukankah kamu akan bebas? Kutu busuk, kalian manusia punya sesuatu yang disebut kue lukis, jadi apakah kalian melukis kue untukku sekarang? Kamu boleh mengira aku mencoba mempermalukan diriku sendiri, tapi aku juga bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Han Sanqian tahu bahwa jika dia ingin dia membantunya, dia harus berkompromi. Kompromi Han Sanqian adalah memberinya harapan. Han Sanqian memang akan melakukan semua yang dia janjikan, tetapi dia juga telah memikirkan langkah yang sesuai, yaitu dia akan menjadi 2 kali lebih kuat di masa depan. Semakin kuat monsternya, semakin kuat jadinya, jadi pada dasarnya hubungan pengendalian antara keduanya tidak banyak berubah. Oleh karena itu, meskipun hal ini tidak melanggar janjinya, Han Sanqian juga dapat memastikan kompromi yang semaksimal mungkin dengannya. Ini adalah batas terendah saya dan satu-satunya konsesi yang dapat saya berikan. Mohon pikirkanlah,
kata Han Sanqian. Sebenarnya ini adalah pertaruhan bagi Han Sanqian, namun Han Sanqian juga mengetahui bahwa ini juga merupakan pertaruhan bagi monster tersebut, namun pihak pemenang dari monster tersebut harus lebih besar. Bisa. Bab 5484 Kerja Sama Pertama. Aku tahu apa rencanamu, dasar serangga kecil. Kamu benar-benar tidak akan mengingkari janjimu. Kamu ingin mengandalkan tingkat pertumbuhanmu sendiri untuk melampaui tingkat pemulihanku di masa depan, untuk mencapai tujuan memeriksa dan menyeimbangkanku. Jadi, saat itu, kamu akan tetap sama seperti sekarang, kamu bisa menjebakku di tubuhmu, apa yang aku katakan, kan? Monster itu selalu merupakan makhluk yang hidup entah sudah berapa tahun. Meskipun IQ-nya tidak sebaik Han Sanqian, dan otaknya tidak secepat Han Sanqian, tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang pernah hidup. Dibaptis selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, telah dimakan oleh orang lain. Yandu telah menempuh lebih banyak jalan daripada Han Sanqian. Tentu saja, mudah bagi orang untuk melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Han Sanqian. Ya memang, kamu adalah serangga. Meskipun kamu licik dan emosional, aku memiliki banyak kekurangan. Namun, ada satu hal yang bisa aku percayai padamu, dan itu adalah janjimu. Oke, kita bisa bekerja sama, meskipun aku tinggal di tubuhmu, aku akan memberimu minat. Namun, aku masih mengatakan hal yang sama. Kekuatan lautan darah ini sangat kuat, begitu kuat bahkan aku tidak yakin untuk menjatuhkannya. Sekarang, kamu masih harus mengendalikan tubuhmu, dan peluang kita untuk mengalahkannya. Kemenangan secara alami akan lebih rendah. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan kata-kata buruk saya terlebih dahulu. Anda bercanda dengan hidup kami, jika Anda kalah, Anda dan saya akan hancur. Awalnya bagi monster, dia tidak mau menyetujui syarat tersebut, karena dia sendiri juga merupakan bagian dari tubuh Han Sanqian saat ini. Jika Han Sanqian ingin mati dengan cara menurunkan tingkat kemenangannya, tentu saja dia tidak akan bisa. Untuk melakukannya, bersedia. Baginya, kalah akan sama memalukannya jika dia tidak bisa mengalahkan kekuatan itu. Namun, tubuh itu selalu menjadi milik Han Sanqian, meskipun dia tidak setuju, jika Han Sanqian yang bodoh bersikeras untuk masuk, dia tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, dalam hal ini kompromi antara dua orang sudah menjadi pilihan terbaik saat ini. Oke, jika ada yang tidak beres, aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan menyalahkan orang lain. Aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri karena tidak memiliki kemampuan. Sekarang, bisakah kita masuk dulu? Saat Han Sanqian berbicara, dia mengendalikan tubuhnya dan dengan cepat sampai ke sisi lautan darah. Bau darah yang sangat besar dan menakutkan segera memenuhi hidung Han Sanqian. Baunya sangat tidak enak, sangat tidak enak. Apakah kamu akan langsung turun seperti ini? Monster itu berkata dengan lembut. Han Sanqian tercengang, apakah Anda perlu saya melakukan hal lain? Pertama-tama gunakan energi sejatimu untuk melindungi hatimu sendiri. Pada saat yang sama, apakah kamu mengetahui mantra konsentrasi? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dia sudah cukup belajar, tapi dia benar-benar belum pernah belajar apapun tentang keterampilan konsentrasi. Kalau begitu aku ingin tahu, bagaimana kamu, seekor serangga, bisa bertahan di dunia yang bermasalah ini sampai sekarang? Pernahkah kamu menemukan sesuatu seperti formasi hantu dalam waktu yang lama? Saya pernah bertemu mereka sebelumnya, dan jumlah mereka cukup banyak. Lalu bagaimana kamu bisa melewatinya tanpa menggunakan teknik konsentrasi seperti ini untuk melindungi dirimu dari kebingungan formasi ini? Sial, orang sepertimu seharusnya sangat beruntung. Aku hidup di eramu yang rusak ini, tetapi jika kamu lahir di zamanku, sialnya, kamu mungkin tidak akan bertahan 1 jam pun. Monster itu mengomel dengan marah. Tentu saja dia mengira serangga ini sangat lemah, tetapi dia tidak pernah membayangkan kekuatan mereka bisa begitu buruk. Hal ini sungguh sangat buruk. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata, lagi pula, dia bisa menyombongkan diri di depan siapapun, tetapi di depan monster ini, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri. Cucu ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga keduanya sangat berbeda satu sama lain. Tentu saja, Anda tidak bisa berdebat dengannya. Apa yang dikatakan orang lain memang benar.
Saya dulu mengandalkan kemauan keras untuk menghidupi diri saya sendiri, kata Han Sanqian. Mengandalkan kemauan. Monster itu tertegun. Mungkin ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mengandalkan benda ini untuk menghidupi dirinya sendiri. Bukannya dia tidak paham dengan perilaku seperti ini, hanya saja dalam persepsinya, ibarat bayi modern yang menanyakan tujuanmu, kamu mengatakan tempat yang jauh, lalu memilih berjalan kaki. Bukannya dia tidak mengerti, tapi kenapa reaksi bawah sadarnya adalah, kenapa tidak naik taksi? Hal ini memang seperti itu. Mendengar ini, monster itu terdiam lama. Lama sekali. Bab 5485, Teknik Konsentrasi. Kamu serangga, apakah kamu terlalu longgar? Saat kamu menghadapi formasi ilusi tingkat tinggi atau teknik jantunggu, kamu hanya mengandalkan kemauanmu. Bukankah ini hanya menangkap pedang dengan tangan kosong? Setelah monster itu terdiam beberapa saat sesaat, dia perlahan membuka mulutnya. Mulut. Di masa saya, apakah itu diatur secara artifisial atau sesuatu yang ada secara alami, setiap susunan hantu sebenarnya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya jika hanya mengandalkan kemauan satu orang. Dukungan, itu benar hampir 100% yakin bahwa dia berbicara omong kosong. Tapi kalau ada yang rumit, pasti ada yang harus ditangani di level yang lebih tinggi. Ada banyak manusia serangga sepertimu, dan mereka memang punya kemampuannya sendiri. Mereka telah mempelajari banyak metode, dan mereka memang dapat menolaknya secara efektif. Kamu cacing, kamu benar-benar mengalami kemunduran dalam hidupmu. Setiap generasi lebih buruk dari generasi sebelumnya. Menghadapi tuduhan ini, Han Sanqian sedikit tidak berdaya, karena sangat sulit bagi Anda untuk mengatakannya. Misalnya di planet biru, apakah zaman manusia semakin maju? Jawabannya sangat jelas. Tentu saja semakin maju. Berbagai senjata ditempatkan di hadapan Anda, dan berbagai teknologi terus mengalami kemajuan. Hidup Anda akan lebih nyaman, indah, dan lebih cepat. Tapi ini adalah pertanyaan dari sudut pandang publik. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang beku memang sedang mengalami kemunduran, semakin banyak sekte yang hilang dalam sungai panjang sejarah, dan pewarisannya akan terputus karena berbagai alasan objektif. Masyarakat juga memilih untuk berintegrasi dengan teknologi demi kecepatan dan kenyamanan, namun hal ini juga secara tidak kasat mata akan membuat semakin banyak orang yang mengandalkan teknologi. Akibatnya, saya secara bertahap kehilangan sebagian dari pikiran saya yang kurang sabar, dan juga secara bertahap kehilangan tubuh yang lebih sehat. Oleh karena itu, kedua sisi tersebut selalu ada, apapun yang Anda peroleh, dengan sendirinya Anda akan kehilangan sesuatu. Kekuatan lautan darah tidak bisa ditahan. Sepertinya kamu ingin melawanku, tapi kamu memilih untuk mencoba menghajarku sampai mati dengan tinjumu. Katakan padaku, apakah kamu sedang bermimpi? Tentu saja ini bukan mimpi, ini hanya lelucon. Dia bisa mengalahkan monster ini sampai mati dengan tinjunya. Han Sanqian bahkan tidak bisa memikirkan omong kosong seperti itu. Ini memang sangat lucu. Apa yang harus kita lakukan? Han Sanqian sedikit tertekan. Dia tidak akan mati sebelum meninggalkan militer. Itu akan sangat menyedihkan, bukan? Jadi aku baru saja bilang, yang terbaik bagiku adalah mengontrol tubuhmu. Tapi kamu keras kepala seperti keledai, jadi kamu tidak akan melakukannya. Tidak perlu berdiskusi. Sikap Han Sanqian sangat tegas. Jadi, bagi orang keras kepala sepertimu yang mengandalkan kemauan keras untuk bertahan dari formasi hantu, sepertinya itu benar-benar mungkin dilakukan. Semua monster sedikit tertekan. Keduanya kembali terdiam beberapa saat. Lalu, terjadi keheningan lagi. Artinya, monster itu tidak memiliki entitas. Kalau tidak, pasti ada dua orang di lautan darah. Anda melihat saya melihat Anda, dan kemudian mata besar menatap mata kecil. Kalau begitu bisakah kita melanjutkan? Akhirnya, Han Sanqian memecah kesunyian. Saat Han Sanqian berbicara, monster itu berpikir lama dan kemudian berkata, saya yakin saya akan jatuh. Kita sudah sampai sejauh ini. Apakah ada yang perlu kita hentikan? Tetapi dalam situasiku saat ini, bukankah kamu memberitahuku bahwa aku akan mati jika terjatuh? Han Sanqian berkata dengan depresi. Kematian pasti akan terjadi, jadi kamu harus bergantung padaku.
Lupakan saja. Aku tidak ingin kembali ke topik sebelumnya bersamamu. Ayo lakukan ini. Aku akan menderita sedikit kerugian dan mengajarimu teknik konsentrasi. Nyata. Jika Han Sanqian mengatakan dia tidak bersemangat, itu bohong. Lagi pula, monster ini level berapa? Ia memiliki langit-langit, jadi apa yang telah dia pelajari pastilah yang terbaik. Jika dia bisa mempelajarinya, maka dia tidak perlu takut di kemudian hari, ketika dia menghadapi ilusi atau sejenisnya, dia bisa menghadapinya secara langsung dan mudah. Ini tentu saja merupakan hal yang baik. Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga. Bagaimana mantra konsentrasi bisa membuatmu begitu bahagia? Kata monster itu dengan nada mencemooh. Omong kosong, bagi monster, ini mungkin sangat biasa, tetapi bagi Han Sanqian, atau bagi siapapun di dunia Bafang saat ini, mereka jelas merupakan eksistensi tingkat super ajaib. Tidak perlu terlalu senang, karena teknik rahasia yang saya kuasai mungkin tidak dapat dipahami dan sulit untuk Anda pahami. Bisa atau tidaknya Anda mempelajarinya adalah soal lain. Apakah Anda siap? Bab 5486 Mempelajari Hukum. Han Sanqian mengangguk, siap. Han Sanqian masih terbilang percaya diri dalam mempelajari kungfu. Lagi pula, dia telah belajar banyak kungfu dari dewa sejati. Meski sangat mendalam dan sulit dipahami, Han Sanqian tidak bisa menahan naluri Han Sanqian sendiri, sehingga dia bisa belajar. Itu secara langsung. Setelah dia menguasainya, ketika dia membaca kata-kata yang rumit, semuanya menjadi sangat sederhana kembali. Lagi pula, ketika Anda mengetahui sepenuhnya apa yang sedang terjadi, bukankah akan sangat mudah untuk berbalik dan melihat hal-hal lain? Atas dasar ini, kemampuan pemahaman Han Sanqian telah meningkat pesat, oleh karena itu Han Sanqian memiliki landasan dan kepercayaan diri untuk mempelajari keterampilan tingkat lanjut. Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Saya akan memaparkan metode mental langsung di pikiran Anda, tetapi cara mempraktikkannya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kemudian, detik berikutnya, simbol misterius muncul di benak Han Sanqian. Itu seperti kata-kata tapi tidak seperti kata-kata, melihatnya saja sudah cukup membuat kulit kepala orang mati rasa. Namun, Han Sanqian masih bekerja keras untuk mengidentifikasi setiap kata dan menghubungkan kata-kata tersebut sebanyak mungkin. Han Sanqian tidak tahu bahwa saat dia belajar dengan serius, monster itu menghela nafas tak berdaya dengan tenang. Untuk monster, pemahaman Han Sanqian memang terlalu buruk, meski nyatanya pemahaman Han Sanqian sudah berada di peringkat atas. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian secara kasar menerjemahkan sekitar 80% pikirannya. Beberapa bagian terlalu mendalam dan sulit untuk dipahami. Han Sanqian juga bisa mengetahui arti keseluruhannya, tapi 20% sisanya hanya bisa ditebak. Meskipun Han Sanqian dapat meminta monster itu untuk membantu menjelaskan, Han Sanqian memikirkan penampilan anjingnya yang menyendiri dan tidak ingin menjadi rendah hati. Jika Anda bertanya kepadanya, Anda akan diejek olehnya, dan dia mungkin bahkan tidak mengajari Anda. Apalagi temperamen Han Sanqian selalu seperti ini, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Jika Anda tidak mengajari saya tidak akan bertanya. Melihat Han Sanqian duduk di langit dan mempelajari teknik konsentrasi, monster itu sedikit terdiam. Anda terlihat seperti beruang nakal, tetapi Anda tetap ingin berlatih seni konsentrasi. Namun, kamu, seekor serangga, sangat berani. Namun, kamu hanya memahami 80% saja, namun kamu berani mempraktikkannya secara langsung seperti ini. Sedangkan untuk kungfu, Anda harus melatihnya sedikit demi sedikit dari tingkat paling dasar, atau Anda harus memahami semuanya lalu mempraktikkannya dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi. Tidak banyak orang seperti Han Sanqian yang berani berlatih setelah membaca keseluruhan bab. Bagaimanapun, ini adalah 80% dari keseluruhan artikel, yang berarti beberapa bagian mungkin tidak masuk akal, mungkin di akhir, tetapi mungkin juga di tengah, atau bahkan di awal. Dan ada celah dari awal, seperti membangun gedung di kemudian hari, semuanya menjadi semakin bengkok, dan akhirnya runtuh total dengan ledakan yang keras. Menarik, luangkan waktu sejenak untuk melihat seranggamu, monster itu mencibir. Setelah kata-kata itu jatuh, semuanya menjadi sunyi. Keheningan terdengar. Dan Han Sanqian juga fokus penuh pada latihan teknik konsentrasi. Puff.
Segera, saat tenggorokan Han San Qian terasa panas, seteguk darah muncrat. Sekalipun pemahaman Han San Qian sangat kuat, menghadapi teknik mental yang begitu rumit, pemahaman Han San Qian jelas hanya 80%, yang tidak cukup untuk berlatih dengan cepat sekarang. Begitu terjadi kesalahan dan Anda tidak dapat menebak terlalu banyak pada waktunya, latihan Anda akan segera memasuki kondisi serangan balik. Dalam keadaan seperti itu, menjadi terobsesi adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Saat Han San Qian memuntahkan darah, energi sebenarnya di tubuhnya mulai berfluktuasi. Jika ini terus berlanjut, Han San Qian pasti akan meledak dan mati. Kamu Bak, sudah lama ku bilang padamu bahwa bertahan tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Kamu seharusnya tidak berpura-pura berada di depanku. Monster itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak punya cara untuk membantu Han San Qian menstabilkan meridiannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan suaranya sendiri untuk mengajari Han San Qian cara keluar dari bahaya. Kutu busuk, di mana kesalahanmu saat latihan? Katakan padaku secepatnya dan aku akan mengajarimu cara menghadapinya. Singkatnya, monster itu sedang menunggu Han San Qian menjawabnya, tetapi detik berikutnya, Han San Qian tiba-tiba bergerak, menekan tangannya, dan memperkuat energinya. Kamu bajingan, apakah kamu mempertaruhkan nyawamu? Jelas sekali bahwa Han San Qian tidak hanya tidak mendengarkan dirinya sendiri, tetapi malah mencoba menyelesaikannya sendiri. Bab 5487, apakah Anda kehilangan studi? Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa Anda meremehkan hidup Anda. Dalam keadaan obsesi, tubuh Han San Qian sebenarnya sangat lemah, dan energi sejatinya berada dalam keadaan kacau balau. Jika energi sebenarnya diaktifkan secara paksa pada saat ini, maka jika Anda tidak hati-hati, energi sebenarnya akan meledakkan situasi yang sudah kacau balau sepenuhnya. Akibatnya, bahaya Han San Qian secara alami akan semakin besar. Orang biasa, kamu benar-benar orang biasa. Monster itu juga agak cemas. Meski dia kuat dan tak terkalahkan, bukan berarti dia bisa bertingkah seperti Han San Qian. Ini hanyalah berusaha menjadi kuat demi menjadi kuat. Kalau ada masalah, selesaikan saja. Apa gunanya memaksakan diri? Namun saat monster itu sedang memarahi, terjadilah fenomena aneh. Tubuh Han San Qian memancarkan cahaya keemasan yang samar. Setelah itu, di bawah perlindungan cahaya keemasan, tubuh Han San Qian cenderung dalam keadaan tenang. Han San Qian sepertinya akan segera melakukannya. Meledak sepenuhnya, tetapi pada saat yang paling berbahaya, semuanya pulih kembali. Kalian. Pada adegan ini, bahkan monster itu sendiri jelas terpana. Dia tidak menyangka Han San Qian benar-benar bisa memainkan permainan berbeda seperti ini. Dan saat cahaya keemasan menutupi tubuhnya, terlihat jelas aura Han San Qian mulai menjadi lebih halus, dan hal-hal yang awalnya sangat berbahaya juga menghilang. Aura damai terpancar dari tubuh Han San Qian, yang berarti bahwa Han San Qian, pada saat ini, secara tak terduga berubah dari kondisi hampir menjadi gila ke kondisi kultivasi yang sepenuhnya normal. Kontras yang sangat besar sehingga bahkan monster yang kuat pun harus menyebutnya ajaib. Setelah itu, dia tersenyum santai, kamu kutu busuk, kamulah yang bisa memakanku, tapi kamu memang berbeda dari yang lain. Menarik. Monster itu berhenti bicara dan menghilang lagi. Saat ini, Han San Qian telah memasuki dunia lain. Keadaan tanpa diri. Dia sedang berlatih, tetapi latihan ini sepertinya terpisah dari tubuhnya sendiri. Kesadarannya tidak mengendalikan tubuhnya, atau ki-nya sendiri, melainkan memasuki level lain. Tapi tubuhnya bergerak, seolah ada sesuatu yang mengendalikannya. Han San Qian tidak tahu, atau dengan kata lain, dia sudah menduga bahwa pada saat yang paling berbahaya, ketika dia gagal menafsirkan teknik ini, tubuhnya akan menghasilkan pembelajaran mandiri yang sangat naluriah. Sama seperti skill magis yang dia pelajari sebelumnya, tubuhnya akan selalu bergerak secara otomatis tanpa bisa dijelaskan. Sepertinya dia sudah menguasai skill tersebut, dan tubuhnya secara otomatis akan bergerak secara tidak sadar. Oleh karena itu, 80% Han San Qian yang berani mengambil tindakan langsung mengandalkan hal ini. Tidak mungkin dia memiliki terlalu banyak waktu untuk belajar dan bertanya pada monster pada saat yang bersamaan. Ini bukan hanya masalah rasa malu, tapi juga masalah kenyataan yang tidak muncul.
Bahkan jika monster itu mau mengajar, jika Anda ingin segera mempelajari dan menguasai teknik yang sangat kuat ketika Anda tidak mengetahuinya sama sekali, itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Perlu Anda ketahui bahwa ketika Han Sanqian menjual ilmu sihir, ia tidak sekedar mengajarkan ilmu-ilmu di atas kepada orang lain, bahkan ia juga perlu membantu orang lain membangun pondasinya kemudian mempelajarinya secara perlahan dan mendalam. Dengan bantuan tersebut, orang-orang tersebut hanya memahami beberapa hal mendasar pada awalnya. Oleh karena itu, meskipun bakat Han Sanqian berbeda dengan orang biasa dan kemampuan pemahamannya lebih tinggi dari orang biasa, bukan berarti Han Sanqian dapat mempelajarinya secara instan. Tapi sekarang Xia Suihai akan digunakan, bagaimana Han Sanqian bisa punya waktu untuk berlatih? Ia langsung mempertaruhkan hal ini karena menurutnya akan lebih baik jika tubuh dapat mempelajarinya secara tidak sadar, atau dengan kata lain membangkitkan memori tubuh akan skill ini, sehingga ia dapat menguasainya dengan cepat. Panggilan. Saat Han Sanqian menghela nafas panjang, dia telah menjalani seluruh rangkaian latihan. Bab 5488 Kekuatan Lautan Darah. Menarik. Suara monster itu muncul lagi, dengan sedikit ketidakpuasan dan sedikit penghargaan. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar beruntung, atau apakah Anda benar-benar memiliki banyak keterampilan, tetapi kebetulan sekali Anda mempelajari teknik konsentrasi saya secara tidak sengaja. Memang hal ini mengejutkan monster itu sendiri. Menurutnya, mustahil bagi Han Sanqian mempelajari cara sembrono seperti itu. Belum lagi level sihir ini, meskipun itu adalah skill biasa, mungkin buta untuk bermain seperti ini. Tapi Han Sanqian, bukan hanya dia tidak buta, tapi mata neneknya juga buta, ini bahkan tidak menjengkelkan, tapi mengancam nyawa. Tapi ini normal. Tuhan tahu apa yang terjadi di surga. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda jelaskan. Jadi orang sering bilang kalau membandingkan orang satu sama lain akan membuat orang marah. Kamu mengira kamu kuat, tapi ternyata orang lain lebih kuat darimu. Kamu mengira kamu sangat berbakat dan bisa mempelajarinya begitu kamu mempelajarinya. Namun, ternyata orang lain tidak perlu mempelajarinya. Itu saja seperti Anda memiliki naluri bawah sadar ini di tubuh Anda. Bagaimana Anda membandingkannya dengan orang lain? Ini tidak berlebihan, tetapi sebuah fakta, sederhananya dalam bola basket, beberapa orang, setelah mempelajarinya selama 20 tahun, telah mencapai puncak kemampuannya dan meraih kejayaan tertinggi. Namun, di panggung gemilang ini, mungkin ada pemain Anda, musuh yang Anda anggap sebagai musuh seumur hidup, atau bahkan orang yang mengalahkan Anda. Mungkin, mereka baru mengenal bola basket selama 1 atau 2 tahun. Tidak mungkin, ini berkah Tuhan, orang mungkin terlahir dengan tubuh yang dirancang untuk bermain basket, tinggi, kuat, cepat, pusat gravitasi rendah, sensasi bola yang bagus, Meskipun Anda telah mempelajari rangkaian keterampilan konsentrasi ini, yang terbaik adalah melafalkannya dalam hati beberapa kali sebelum melanjutkan. Ketika Anda sudah dewasa, penggunaannya tidak akan membuat Anda sibuk, dan Anda benar-benar dapat melakukan hal lain. Han Sanqian mengangguk. Tak perlu dikatakan lagi, Han Sanqian telah berpikir dalam hati. Bagaimana bisa baik-baik saja jika Anda tidak mengenal lebih jauh apa yang baru saja Anda pelajari? Saya hampir selesai. Oke, turunlah. Meskipun tubuhmu berada di bawah kendalimu, sebaiknya kamu rilekskan tubuhmu sepenuhnya saat menghadapi kesulitan. Saat itu, aku akan mencoba memberimu kekuatan untuk membantumu bertarung. Han Sanqian mengangguk, dan detik berikutnya, setelah menarik napas dalam-dalam, dia langsung bergegas ke lautan darah. Benar saja, tepat setelah Han Sanqian memasuki lautan darah, monster besar tiba-tiba keluar dari lautan darah. Monster ini tampak seperti sesuatu yang kulitnya terkelupas, dan dengan darah di genangan darah, sangat menakutkan dan menjijikkan untuk dilihat. Mengaum. Monster itu melompat keluar dari laut, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menyerang Han Sanqian. Han Sanqian belum pernah melihat monster ini, yang merupakan kabar baik. Setidaknya, ini bukan jenis keberuntungan ekstrim yang dialami Han Sanqian terakhir kali, dan dia langsung membuka tingkat kesulitan tertinggi begitu dia membukanya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, monster kali ini tidak akan sekuat yang terakhir kali. Bagi Han Sanqian, ini setidaknya sedikit kenyamanan di lingkungan yang keras. Fenji. Han Sanqian tidak sopan,
dia menggunakan tekniknya dengan satu tangan dan langsung melakukannya. Manusia dan binatang bertarung bersama secara instan. Han Sanqian bertubuh kecil, tetapi penuh kekuatan dan sangat cepat. Meskipun monster itu lambat, ia lebih baik karena tubuhnya yang besar dan kekuatan alaminya yang tak terbatas. Setiap pembunuhan hampir datang dengan kekuatan yang menghancurkan, tidak ada keraguan bahwa jika dia melanjutkan, dia pasti akan mengeluarkan isi perut lawan. Monster itu tidak muncul, karena jelas monster belaka bukanlah apa-apa bagi Han Sanqian. Seiring berjalannya waktu, keunggulan kecepatan Han Sanqian mulai berada di atas angin, dan monster itu benar-benar dilempar oleh Han Sanqian. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak dapat mencapai target lagi, dan dia tidak dapat menggunakan itu sama sekali. Merusak. Han Sanqian berteriak dengan tajam, berbalik, dan menyerang langsung dari udara dengan pedangnya. Meskipun pedangnya kecil, posisinya sangat akurat dan kekuatannya besar, dan mengenai tepat di antara alisnya. Setelah itu, pedang itu bergerak ke bawah, menarik sepenuhnya, dan langsung membelah kepala monster itu menjadi dua. Jurus Han Sanqian sama kuatnya dengan membelah gunung Huasan. Ledakan. Dengan suara keras, monster itu jatuh ke lautan darah, tidak bernapas lagi. Warna lautan darah juga mulai sedikit berubah saat ini. Sekarang saat yang tepat, cepat turun. Bab 5489 di laut. Ya. Han Sanqian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan terjun langsung ke dasar laut. Ho ho ho. Lautan darah tampak sangat tenang di permukaan. Begitu Han Sanqian masuk lebih dalam, air di sekitarnya menjadi lebih bergejolak. Setelah mencapai kedalaman sekitar 10 meter, seluruh dasar sudah bergolak. Sosok Han Sanqian hampir tidak stabil di dalam air. Setelah mengaktifkan energi aslinya, dia hampir tidak bisa menahan arus. Sial, aliran air ini terlalu besar bukan? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Meski sekuat dirinya, sulit untuk bertahan di tengah derasnya arus di bawah. Meski tubuhnya masih stabil, namun terlihat jelas ia tidak bisa bertahan lama. Tidak bisakah kamu menahan ini? Tidak perlu bertanya padaku tentang hal-hal kecil ini, aku akan istirahat. Monster itu mengatakan sesuatu dengan nada menghina, dan kemudian menghilang sepenuhnya, meninggalkan Han Sanqian sendirian di dalam air. Han Sanqian tidak punya waktu untuk berkata apa-apa lagi padanya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dan mencegahnya tersapu oleh air laut. Meskipun Han Sanqian tidak mengetahui risiko hanyut, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa itu pasti bukan hal yang baik. Setelah tubuhnya stabil, yang harus dilakukan Han Sanqian hanyalah mundur ke dalamnya dan kemudian memasuki kondisi konsentrasi. Lindungi mulut dan hidung, gunakan kulit tubuh untuk menghirup darah, lalu hubungkan meridian dengan lautan darah untuk melahap dan mengubah lautan darah. Segera, Han Sanqian menjadi terbiasa dengan dampak aliran air yang besar ini, dan mulai perlahan-lahan menyusun meditasinya sendiri sesuai dengan pengaturan dan asumsi sebelumnya. Namun, saat Han Sanqian mengalami kesurupan, semuanya tampak berhenti lagi. Semua air di sekitarnya menghilang, dan perasaan benturan keras juga hilang sama sekali, seolah-olah Han Sanqian tidak berada di lautan darah sekarang, tetapi di sumber kematian. Suasananya sangat sunyi. Setelah itu, perasaan ini menjadi semakin kuat, begitu kuat hingga Han Sanqian merasa dirinya tidak lagi berada di dalam air, melainkan di langit. Di sekelilingnya hanya ada udara. Wow! Han Sanqian menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba membuka matanya. Benar saja, itu bukanlah ilusi. Lautan darah di depannya telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu lagi kapan dia berada di dunia lain. Di sini ada pegunungan hijau dan perairan hijau, di sini burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Han Sanqian sedang duduk bersila di tengah halaman. Melihat ke atas, Anda dapat melihat burung-burung bermain dan hiruk-pikuk. Sungguh tempat yang indah, tempat hijau di luar dunia. Aneh, aku jelas-jelas berada di lautan darah tadi, kenapa aku berada di tempat lain dalam sekejap mata? Han Sanqian sedikit bingung. Apakah ada gua di dalam lautan darah, atau apakah ini lingkungan sebenarnya di dalam lautan darah setelah lolos dari jeram tersebut? Han Sanqian juga memikirkan apakah tempat ini adalah ilusi, tapi sayangnya, Han Sanqian pada dasarnya yakin tidak seperti ini.
Dia benar-benar bisa merasakan tekstur segala sesuatu di sini, baik itu tanah, rerumputan, bunga, atau bahkan udara di sini, angin yang mengalir di sini. Mungkinkah kita benar-benar memasuki tempat sebenarnya di dalam lautan darah? Pikir Han San Qian. Namun detik berikutnya, Han San Qian tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kamu hampir menipuku, kilatan cahaya muncul di mata Han San Qian. Ini bukanlah tempat yang nyata. Sekalipun ada energi di lautan darah untuk mendukung dunia seperti itu tidak masuk akal. Setidaknya satu hal adalah Han San Qian sekarang menyerap kekuatan di lautan darah. Oleh karena itu, dalam kasus ini, ketika kekuatan di sisi berlawanan tiba-tiba terputus, itu akan menjadi kesalahan yang sangat jelas. Tapi Han San Qian tidak merasakan gangguan apapun. Bahkan ketika dia membuka matanya sekarang, ketika Han San Qian menarik kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa dia baru saja terputus dari energi iblis lautan darah. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya ini adalah apa yang disebut tempat nyata seperti yang awalnya dipikirkan Han San Qian. Ilusi. Han San Qian hampir yakin dengan tebakan ini, bukan karena hal lain tetapi karena dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan monster itu, bahwa dia membutuhkan keterampilan konsentrasi setelah masuk ke sini. Level macam apa yang bahkan monster harus berhati-hati. Jelas, ini adalah level yang mungkin tidak dapat dipahami dan disentuh oleh Han San Qian. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara semuanya di sini, bahkan setiap detail kecilnya. Ini bahkan dunia nyata dalam arti tertentu, tapi esensinya masih berupa ilusi. Bab 5490 Fantasi. Teknik konsentrasi. Han San Qian tidak sopan dan langsung mengaktifkan teknik konsentrasi yang baru saja dia pelajari. Dia berkonsentrasi pada ingatan akan latihan, berharap dia dapat melafalkan seluruh rangkaian latihan dengan lancar untuk menghindari masalah selama proses perlawanan. Kebocoran yang buruk. Segalanya berjalan sangat lancar. Han San Qian menghafal keterampilan mental dengan sangat baik, sehingga dia tidak terjebak sama sekali saat menggunakan teknik konsentrasi, dan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dengan rangsangan teknik konsentrasi, pikiran Han San Qian perlahan mulai stabil. Angin masih bertiup kemana-mana, namun sepertinya semakin menjauh darinya. Meski tidak membuka matanya, Han San Qian bisa merasakan bahwa dia sedang bertarung fatal dengan lawannya. Ilusi itu bukan lagi sekedar ilusi. Fakta juga membuktikan bahwa dugaan Han San Qian sangatlah benar. Langit biru di sekitarnya telah sepenuhnya terdistorsi pada siang hari, membentuk dunia beraneka warna yang terkoyak dan berputar di sekitar Han San Qian. Han San Qian adalah orang yang hidup dan tidak boleh berada dalam dimensi yang sama dengan kecemerlangan yang terdistorsi ini, tetapi pakaian Han San Qian dan objek fisik lainnya terdistorsi dengan distorsi kecemerlangan ini. Bahkan pakaian dan kakinya mulai robek. Segera setelah itu, tangan Han San Qian dan kulit Han San Qian mulai tampak terdistorsi karena distorsi cahaya. Merasa meski dalam keadaan seperti itu, Han San Qian masih menutup matanya dengan tenang dan berkonsentrasi menggunakan teknik konsentrasi. Monster itu sangat puas, Han San Qian mampu menelan dirinya sendiri tanpa mati, dan itu bukan hanya karena orang ini yang terpilih. Lebih penting lagi, anak ini memang cukup penurut dan pekerja keras. Hanya dengan mengajarinya apa yang disebut teknik konsentrasi, orang ini berani berjuang keras untuk mempelajarinya. Sekarang, dia mematuhi kata-kata yang diberikan kepadanya, yaitu sesulit apapun, dia akan selalu konsisten dan tidak kalah. Setengah sen delusi. Melihat betapa seriusnya dia, monster itu awalnya ingin mengingatkan Han San Qian agar tidak terpengaruh oleh apapun dan tetap menjaga pikirannya. Jelas, Han San Qian tidak perlu diingatkan lagi. Distorsi cahaya terus berubah, dan tepi yang terdistorsi bahkan seperti tornado, dengan Han San Qian sebagai pusatnya, merobek dan menggigit dengan putus asa. Han San Qian, yang berpegang teguh pada teknik konsentrasi, juga mendengar semburan suara di luar. Hantu menangis, serigala melolong, ada yang tertawa, ada yang berteriak, suaranya mengganggu dan penuh kekacauan. Han San Qian tidak banyak bicara, mencoba yang terbaik untuk memblokir semua kebisingan, dan mengerjakan urusannya sendiri dengan serius. 10 detik kemudian, suara-suara ini menjadi lebih keras, seolah-olah ada banyak sekali orang yang menceritakan kepada telinga mereka tentang kegilaan dunia dan kesengsaraan serta kesedihan dalam hidup mereka.
Seiring berjalannya waktu, jumlah orang menjadi semakin banyak, dan suara-suara menjadi semakin nyaring. Mereka mengancam Han Sanqian atau memohon pada Han Sanqian, semua dengan harapan Han Sanqian bisa membuka matanya dan melihat mereka. Harus saya akui sungguh menakutkan berada di dalamnya, dan hati Anda akan berada dalam rangsangan yang ekstrim setiap saat. Siapapun yang memiliki kualitas psikologis yang buruk akan terpengaruh oleh proses ini. Dan pengaruh semacam ini, meski hanya sedikit, sudah cukup untuk mengganggu teknik konsentrasi Anda. Dan gangguan seperti itu, hanya satu saat saja, sudah cukup bagi Anda untuk benar-benar kehilangan nyawa dalam situasi berbahaya seperti itu. Apa maksudnya berjalan di atas es tipis? Ini dia. Hanya saja ada gunung tebal di punggung Anda, dan tekanannya hampir bisa dibayangkan. Namun Han Sanqian juga merupakan orang yang telah melihat dunia. Ketika menghadapi serangan tersebut, ia tidak terpengaruh sama sekali, karena ia seperti gunung, berdiri kokoh di sana. Segera, lolongan serigala hantu itu benar-benar menghilang, dan daerah sekitarnya menjadi sangat sunyi. Hati-hati, semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi belaka. Han Sanqian tidak bisa menahan setetes keringat pun menetes dari dahinya. Perubahan di sini terlalu cepat. Dalam banyak kasus, perubahan itu datang dan pergi dengan cepat. Sedemikian rupa sehingga selama perubahan ini, pikiran Anda secara bertahap mulai menjadi kacau, dan Anda tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, bahkan Han Sanqian pun benar-benar tidak dapat ditoleransi. Panggilan. Tiba-tiba, pada saat ini,